Lihat Tuan Bayangkan, Jaya, di tengah pesta setelan kantor yang murahmu mewah, itu seorang istri memalukan. tega Kamu berteriak tidak siapa pantas yang di mau sini. tukar Keluar suami dari hanya pestaku karena sekarang. malu suaminya miskin. Semua orang tertawa menghina, sampai akhirnya sang bos besar datang dan membungkuk hormat pada suaminya itu. Siapa sebenarnya pria yang ia Mengapa remehkan saya ini? melakukan itu? Dan apa yang terjadi Semuanya saat sang sudah istri akhir sadar sekarang. dia baru saja membuang seorang miliarder? Sebelum melanjutkan ceritanya, mari tuliskan di komentar. Dari mana kamu menonton video ini? Semoga yang sudah subscribe channel Hakikat Kisah, kami doakan dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua doanya. Amin, mari kita mulai ceritanya. Lampu kristal yang menggantung di lenggit-lenggit aula hotel berbintang itu bersinar sangat terang, memantulkan cahaya pada gelas-gelas sampahnya yang berdenting. Harum parfum mahal bercampur dengan aroma hidangan mewah, menciptakan suasana kelas atas yang seharusnya membanggakan. Namun bagi Jaya, suasana ini terasa seperti jerat leher yang semakin lama semakin kencang. Ia berdiri di sudut ruangan, memegang gelas berisi air putih, sementara matanya tak lepas dari sosok istrinya, Maya. Maya tampak sangat cantik malam itu, dengan gaun merah menyala yang harganya setara dengan 3 bulan gaji. Jaya. Dia tertawa keras di tengah lingkaran para manajer dan istri-istri mereka. Sejak mereka tiba di pesta tahunan kantor ini, Maya seolah lupa bahwa suaminya ada di sana. Dia sibuk memamerkan tas barunya dan berbicara siolia-lah, dia adalah bagian dari kalangan elit. Padahal Jaya hanyalah seorang karyawan di bagian administrasi yang sering dianggap sebelah mata. Jaya mendekat secara perlahan, berniat mengajak istrinya untuk mencicipi hidangan utama. Namun, langkahnya terhenti saat mendengar suara Maya yang melengking di antara gelak tawa teman-temannya. Maya sedang mengeluhkan betapa bosannya hidup dengan penghasilan yang pas-pasan. Dia berbicara tanpa beban, seolah-olah suaminya yang berdiri hanya beberapa meter darinya itu tidak punya perasaan. Jaya merasakan sesak di dadanya, namun ia tetap mencoba untuk tersenyum tipis. Tiba-tiba, suasana menjadi sedikit liar karena pengaruh alkohol yang mulai bekerja di kepala. Maya, wanita itu naik ke atas kursi kecil dekorasi, membuat perhatian seluruh tamu di ruangan itu tertuju padanya. Jaya merasa jantungnya berdegup kencang karena firasat buruk. Ia mencoba menarik tangan Maya untuk turun, tetapi istrinya justru menepisnya dengan kasar. Wajah Maya memerah, matanya menyipit penuh ejekan saat menatap suaminya sendiri di depan orang banyak. Dengan suara yang sengaja dikeraskan melalui pengeras suara kecil yang ia ambil dari meja mik, Maya berteriak dengan lantang, "Siapa yang mau tukar suami?" Teriakannya itu menggema ke seluruh penjuru ruangan, membuat musik pengiring seketika berhenti. Keheningan yang mencekam menyusul kemudian, sebelum akhirnya pecah oleh tawa mengejek dari rekan-rekan kantor Jaya. Jaya terpaku di tempatnya, merasa seolah seluruh pakaiannya dilucuti di depan umum. Maya terus tertawa, tidak menyadari betapa hancurnya harga diri Jaya saat itu. Dia menunjuk-nunjuk Jaya yang tertunduk lesu, lalu menunjuk beberapa manajer pria yang terlihat gagah dengan jas bermerek. Maya berkata bahwa dia sudah bosan dengan suami yang tidak punya ambisi dan hanya bisa memberikan kehidupan yang mediocre. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya terasa seperti sembilu yang menyayat hati Jaya berkali-kali tanpa ampun. Di tengah kegaduhan itu, pintu besar aula terbuka. Langkah kaki yang berat dan berwibawa terdengar mendekat. Semua orang menoleh, termasuk Maya yang masih berdiri di atas kursi. Tuan Wijaya, sang pemilik kerajaan bisnis itu, berjalan masuk dengan ekspresi wajah yang sulit dibaca. Suasana yang tadinya penuh tawa hinaan, mendadak sunyi senyap. Maya mulai merasa sedikit panik saat mata tajam Tuan Wijaya menatap langsung ke arahnya, lalu beralih kepada Jaya yang masih berdiri mematung. Tuan Wijaya tidak terlihat marah, justru ada senyum tipis yang penuh teka-teki di wajahnya. Dia berjalan mendekati kerumunan itu, membuat para manajer yang tadi tertawa kini menunduk hormat. Maya mencoba memperbaiki posisinya, turun dari kursi dengan gerakan canggung sambil merapikan gaunnya yang sedikit berantakan. Dia mengira bos besar itu akan ikut tertawa dengan leluconnya, tetapi kenyataan yang akan ia hadapi jauh dari apa yang pernah ia bayangkan dalam mimpinya yang paling liar sekalipun. Suasana hening yang sempat tercipta, karena kedatangan Tuan Wijaya ternyata hanya bertahan sesaat. Begitu sang CEO berdiri di tengah ruangan tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, orang-orang mulai menganggap bahwa diamnya sang bos adalah lampu hijau untuk melanjutkan kegaduhan. Maya, yang awalnya sempat gemetar, kembali merasa percaya diri saat melihat rekan-rekan Jaya mulai berbisik sambil menanjuk-nanjuk suaminya. Ia merasa menjadi bintang utama malam itu, karena berhasil menciptakan suasana yang begitu hidup. Meski dengan cara menginjak harga diri suaminya sendiri, Hendra, seorang manajer pemasaran yang memang dikenal sombong dan selalu meremehkan Jaya, melangkah maju sambil menggoyangkan gelas whiskinya. Ia tertawa lebar,
memandang Jaya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan tatapan menghina. Ia mengatakan bahwa tawaran Maya sangat menarik, tapi sayangnya tidak ada yang mau menukar berlian dengan kerikil jalanan. Gelak tawa pun kembali meledak, lebih keras dan lebih menyakitkan dari sebelumnya. Jaya hanya bisa mengepalkan tangannya di samping paha, mencoba menahan emosi yang bergejolak di dalam dadanya. Maya bukannya membela, ia malah ikut menimpali perkataan Hendra dengan nada yang sangat manja. Ia berkata bahwa ia sangat setuju, karena selama ini ia merasa seperti terpenjara dalam kehidupan yang serba terbatas. Ia mulai membandingkan Jaya dengan pria-pria sukses di ruangan itu, menyebutkan betapa payahnya Jaya dalam memenuhi ambisi-ambisinya. Setiap kalimat yang meluncur dari bibir istrinya membuat Jaya merasa dunia ini benar-benar tidak adil. Ia telah memberikan segalanya untuk Maya, bekerja lembur tanpa mengeluh, bahkan memberikan seluruh gajinya hanya agar Maya bisa tampil cantik. Seorang istri manajer lain ikut mendekat dan bertanya dengan nada mengejek, menanyakan apa yang bisa diberikan Jaya jika mereka benar-benar bertukar. Maya menjawab dengan tawa sinis bahwa Jaya hanya bisa memberikan janji-janji kosong dan makan malam di pinggir jalan. Sindiran itu disambut dengan sorakan riuh dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka seolah lupa bahwa Jaya adalah rekan kerja mereka, manusia yang memiliki perasaan. Bagi mereka, Jaya hanyalah objek lelucon yang sempurna untuk mengisi kekosongan acara malam itu. Jaya menatap mata Maya, mencari sedikit saja rasa penyesalan atau cinta yang tersisa di sana. Namun, yang ia temukan hanyalah kilat kebencian dan rasa malu yang mendalam karena memiliki suami seperti dirinya. Maya bahkan membuang muka saat Jaya mencoba mendekat untuk mengajaknya pulang. Wanita itu justru mendekati meja para petinggi, mencoba mencari perhatian lebih jauh, seolah ingin menunjukkan bahwa ia layak berada di lingkaran mereka. Dan bukan di samping pria yang ia anggap gagal. Rasa sakit itu kini berubah menjadi kekosongan yang dingin. Jaya tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa sangat lelah. Ia melihat bagaimana orang-orang yang selama ini ia bantu di kantor kini berbalik menghinanya demi mendapatkan perhatian dari para atasan. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu lembut, terlalu banyak memberi toleransi pada ketidakpedulian istrinya. Di tengah keramaian pesta yang begitu mewah, Jaya merasa benar-benar terasing. Seolah ia adalah satu-satunya manusia yang masih memiliki hati nurani di ruangan yang penuh dengan kepalsuan tersebut. Tuan Wijaya tetap berdiri tidak jauh dari sana, mengamati setiap detail kejadian dengan mata elangnya. Beliau memperhatikan bagaimana Jaya tetap berdiri tegak meski badai hinaan menerjangnya tanpa henti. Sang CEO melihat ketenangan yang luar biasa di mata karyawan administrasinya itu. Sebuah ketenangan yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki mental baja. Para tamu yang lain terlalu sibuk tertawa hingga tidak menyadari bahwa ekspresi Tuan Wijaya perlahan-lahan berubah menjadi sangat dingin dan menakutkan. Maya yang merasa sedang berada di puncak popularitasnya kembali berteriak kecil sambil mengangkat gelasnya tinggi-tinggi. Ia mengulangi kata-katanya, menantang siapapun untuk mengambil suaminya agar ia bisa bebas dan mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, tepat saat ia akan meminum minumannya, sebuah suara berat dan berwibawa memotong semua keriuhan itu. Suara itu berasal dari Tuan Wijaya, yang kini melangkah tepat ke depan Maya, membuat wanita itu seketika membeku dengan gelas yang masih menempel di bibirnya. Langkah Tuan Wijaya yang mantap menciptakan keheningan yang instan di seluruh aula. Suara denting sepatu kulitnya di atas lantai marmer terdengar begitu dominan, seolah detak jantung setiap orang di sana ikut melambat, mengikuti iramanya. Maya yang tadi tampak begitu berani, kini merasa lututnya sedikit lemas. Ia menurunkan gelasnya dengan tangan yang mulai gemetar, mencoba memaksakan sebuah senyum manis yang menurutnya bisa meluluhkan hati pria berkuasa seperti Tuan Wijaya. Namun, senyum itu lenyap saat ia melihat sorot mata sang CEO yang sedingin es. Tuan Wijaya berdiri tepat di hadapan Maya, hanya terhalang oleh beberapa jengkal jarak. Beliau tidak menatap Maya dengan ketertarikan, melainkan dengan tatapan jijik yang sangat jelas. Keheningan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya bagi Maya. Para manajer yang tadinya ikut menertawakan, Jaya kini mendadak sibuk memperbaiki posisi berdiri mereka. Tak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Sesuatu yang sangat serius sedang terjadi di balik diamnya sang penguasa perusahaan tersebut. Dengan suara yang sangat tenang, namun memiliki daya tekan yang luar biasa, Tuan Wijaya akhirnya bicara. Beliau bertanya kepada Maya, apakah benar wanita itu merasa suaminya tidak berharga dan ingin menukarnya dengan orang lain? Maya yang masih merasa dalam posisi pemenang mencoba menjawab dengan nada manja yang dibuat-buat. Ia mengatakan bahwa ia hanya bercanda.
namun menambahkan bahwa Jaya memang tidak memberikan masa depan yang cerah baginya. Ia berharap Tuan Wijaya akan setuju dengannya dan memuji keberaniannya dalam bersikap jujur. Namun, jawaban Tuan Wijaya justru meruntuhkan seluruh dunia. Maya, beliau berkata dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh semua orang, bahwa Maya adalah wanita paling malang yang pernah beliau temui. Tuan Wijaya melanjutkan bahwa Maya baru saja membuang satu satania harta paling berharga yang pernah ia miliki. Bukan karena suaminya miskin, melainkan karena Maya terlalu buta untuk melihat siapa pria yang berdiri di sampingnya selama ini. Orang-orang di sekitar mereka mulai saling pandang. Bingung dengan maksud ucapan Sang Sheo, Tuan Wijaya kemudian melangkah menjauhi Maya dan berjalan menuju Jaya yang masih berdiri tenang di sudut ruangan. Di depan ratusan pasang mata yang terbelalak tidak percaya, Tuan Wijaya membungkukkan badannya sedikit, memberikan sebuah hormat yang seharusnya hanya diberikan kepada orang yang kedudukannya lebih tinggi darinya. Beliau menyebut nama Jaya dengan sebutan yang membuat seluruh isi ruangan seolah berhenti bernapas. Beliau memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda, sebuah panggilan yang menguak sebuah rahasia besar yang selama ini terkunci rapat. Jaya menghela napas panjang. Ia menatap Tuan Wijaya dengan tatapan yang kini berubah menjadi sangat tegas. Tak ada lagi kesan pria administrasi yang lemah di sana. Ia berkata bahwa sepertinya sandiwara ini sudah cukup sampai di sini saja. Seluruh tamu undangan, terutama para manajer yang menghina Jaya, merasa wajah mereka pucat pasi seketika. Mereka baru menyadari bahwa pria yang mereka injek-injek harga dirinya malam itu bukanlah orang sembarangan. Jaya adalah alasan utama mengapa perusahaan ini tetap berdiri kokoh di puncak kejayaan. Maya merasa dunianya berputar dengan sangat cepat. Ia mencoba mendekati Jaya dengan langkah yang gontai. Bibirnya gemetar, ingin menanyakan apa maksud dari semua ini. Namun, sebelum ia sempat menyentuh lengan Jaya, Tuan Wijaya sudah berdiri menghalanginya. Beliau menatap Maya dengan penuh penghinaan dan mengatakan bahwa malam ini, Maya bukan hanya kehilangan seorang suami yang tulus, tapi ia juga telah kehilangan tiket menuju kehidupan yang paling mewah di dunia ini karena kebodohannya sendiri. Yang haus akan pengakuan murahan, suasana pesta yang mewah kini berubah menjadi ruang interogasi yang sangat menyesakkan bagi Maya. Ia berdiri di tengah-tengah orang yang tadi mendukung tawanya. Namun kini mereka semua menjaga jarak darinya seolah ia adalah wabah penyakit. Maya mencoba memandang wajah riken-riken wanitanya untuk mencari dukungan. Tetapi mereka semua membuang muka. Mereka sibuk memikirkan nasib mereka sendiri setelah ikut merendahkan pria yang ternyata adalah pemilik masa depan karier mereka. Maya berusaha mengatur napasnya yang tersengal-sengal. Ia memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sangat hambar. Ia berjalan mendekati Jaya dengan tangan yang berusaha meraih lengan suaminya itu. Dengan suara yang sangat lembut dan pura-pura menyesal, ia berkata bahwa ia hanya terlalu banyak minum dan tidak sadar dengan apa yang ia ucapkan. Ia memuji Jaya sebagai suami terbaik dan meminta Jaya untuk memaafkan kehilafannya di depan orang banyak. Ia mencoba menggunakan pesona kewanitaannya yang biasanya selalu berhasil melunakkan hati Jaya. Namun, Jaya yang sekarang bukanlah Jaya yang ia kenal selama 5 tahun pernikahan mereka. Jaya menepis tangan Maya dengan gerakan yang pelan namun sangat dingin. Tidak ada kemarahan di mata Jaya. Yang ada hanyalah kekecewaan yang sudah membatu. Jaya menatap istrinya itu seolah melihat orang asing yang sama sekali tidak ia kenali. Ia mengatakan bahwa alkohol hanya mengeluarkan apa yang sebenarnya tersimpan di dalam hati yang paling dalam. Ia menyadari bahwa selama ini, Maya tidak pernah mencintainya, melainkan hanya mencintai apa yang ia pikir bisa Jaya berikan. Rekan-rekan kantor yang tadinya sombong, kini mulai berdatangan mendekati Jaya, mencoba meminta maaf dengan gaya yang sangat menjilat. Hendra, sang manajer pemasaran, bahkan mencoba memuji Jaya sebagai pemimpin yang sangat rendah hati, karena mau merasakan bekerja di posisi bawah. Jaya hanya tersenyum tipis mendengarnya. Sebuah senyum yang membuat Hendra langsung terdiam karena merasa sangat malu. Jaya tahu persis siapa saja yang tadi tertawa paling keras dan siapa yang benar-benar peduli padanya selama ia menyamar. Maya yang merasa diabaikan mulai menangis histeris. Sebuah drama yang ia harap bisa menarik simpati Jaya kembali. Ia bersimpuh di lantai marmer, melupakan gaun mahalnya yang kini terseret di lantai. Ia berteriak bahwa ia sangat mencintai Jaya dan memohon agar mereka segera pulang untuk membicarakan semuanya baik-baik. Namun, teriakan itu justru terdengar sangat menjijikkan bagi siapapun yang mendengarnya. Semua orang tahu bahwa Maya hanya sedang mencoba menyelamatkan posisinya setelah mengetahui identitas asli suaminya. Tuan Wijaya hanya berdiri di samping Jaya sambil memberikan sebuah map hitam yang berisi laporan perilaku seluruh staf selama Jaya menyamar.
Jaya menerimanya dengan tenang tanpa mengalihkan pandangan dari Maya. Ia melihat istrinya itu dengan rasa kasihan. Namun bukan kasihan yang membawa pada pengampunan. Ia kasihan melihat betapa rendahnya moral seseorang ketika dihadapkan pada kekuasaan dan harta. Topeng istri yang lembut dan perhatian yang selama ini Maya pakai di depan Jaya, kini telah hancur berkeping-keping tanpa bisa diperbaiki lagi. Jaya kemudian berbicara dengan suara yang datar namun sangat jelas. Ia meminta semua orang untuk tetap menikmati pesta, karena ini adalah pesta terakhir bagi beberapa orang di ruangan tersebut. Kata-kata itu terdengar seperti vonis mati bagi para manajer yang tadinya ikut menghinanya. Maya masih terus meratap di bawah sana, memohon pengampunan. Namun Jaya hanya membalikkan badannya dan berjalan mengikuti Tuan Wijaya menuju ruang VIP di lantai atas. Ia tidak sekalipun menoleh ke belakang untuk melihat wanita yang telah menghancurkan hatinya di depan umum. Di dalam keramaian yang mendadak terasa dingin itu, Maya menyadari bahwa ia telah melakukan kesalahan paling fatal dalam hidupnya. Ia menatap tangannya yang kosong, menyadari bahwa mulai malam ini, kemewahan yang ia puja-puja akan menjauh darinya. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa tidak bertulang. Ia melihat ke sekeliling, dan hanya menemukan tatapan-tatapan sinis dari orang-orang yang sebelumnya adalah teman bergosipnya. Malam yang seharusnya menjadi puncak kejayaan sosialnya, justru menjadi awal dari kehancuran yang sangat menyakitkan bagi hidupnya. Pintu ruangan VIP di lantai atas terbuka perlahan, menampakkan balkon besar yang menghadap langsung ke arah aula utama. Tuan Wijaya berdiri di samping Jaya, memberikan ruang bagi pria muda itu untuk menatap orang-orang di bawah sana, yang kini tampak seperti semut yang kebingungan. Keheningan kembali menyelimuti aula saat mikrofon pusat dinyalakan. Suara Tuan Wijaya menggema, memenuhi setiap sudut ruangan dengan otoritas yang tidak terbantahkan. Beliau mengumumkan bahwa masa penyamaran putranya telah berakhir. Malam ini, semua orang di bawah sana mendongak dengan wajah pucat. Tuan Wijaya menjelaskan bahwa selama 3 tahun terakhir, Jaya sengaja ditempatkan di posisi paling rendah untuk menguji integritas para stafnya dan mencari tahu siapa yang benar-benar layak memimpin perusahaan di masa depan. Beliau secara resmi memperkenalkan Jaya sebagai pewaris tunggal dari seluruh aset grup Wijaya, pemegang saham mayoritas yang selama ini namanya hanya tertulis dalam dokumen rahasia. Pengumuman itu seperti petir di siang bolong bagi setiap orang yang pernah merendahkan Jaya. Maya yang masih berdiri di lantai aula merasa jantungnya seolah berhenti berdetak. Ia menatap sosok suaminya yang kini berdiri gagah di atas sana, diterangi lampu sorot yang membuatnya tampak begitu berwibawa dan tak terjangkau. Pria yang tadi pagi masih ia marahi karena masalah sarapan, kini adalah pemilik dari gedung tempat mereka berdiri, pemilik dari mobil mewah yang lewat di jalanan, dan pemilik dari masa depannya. Rasa lemas yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Maya, hingga ia harus berpegangan pada pinggiran meja. Beberapa staf yang selama ini menjadi teman baik Jaya meski tahu dia hanya orang biasa, mulai bersorak haru. Namun bagi sebagian besar orang di ruangan itu, pengumuman ini adalah lonceng kematian bagi karier mereka. Jaya mengambil alih mikrofon. Suaranya terdengar sangat tenang, namun bergetar dengan keyakinan. Ia mengatakan bahwa perusahaan ini dibangun di atas pondasi rasa hormat, bukan penghinaan. Ia menyebutkan bahwa ia telah mencatat setiap perilaku, setiap kata-kata kasar, dan setiap sikap tidak profesional yang terjadi selama ia berada di bagian administrasi. Jaya kemudian memandang langsung ke arah Maya yang tampak sangat kecil dari atas balkon. Ia tidak menyebutkan nama istrinya secara langsung, namun setiap orang tahu kepada siapa kota-kota itu ditujukan. Jaya berbicara tentang kesetiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang dan bagaimana sebuah karakter asli seseorang akan terlihat saat mereka merasa di atas angin. Maya mencoba memberikan isyarat dengan tangannya, berharap Jaya akan memberikan senyum atau tanda bahwa ia masih suaminya. Tetapi Jaya justru mematikan mikrofon dan melangkah masuk ke dalam ruangan tertutup para petinggi perusahaan. Segera berlari menuju tangga VIP, berharap bisa menjadi yang pertama memberikan selamat kepada sang ahli waris baru. Sementara itu, Maya ditinggalkan sendirian di tengah aula yang kini terasa sangat luas dan dingin. Orang-orang yang tadi merubungnya kini menjauh seolah-olah ia membawa sial. Mereka tahu bahwa mendekati Maya sekarang sama saja dengan bunuh diri profesional. Status Maya sebagai istri pewaris tunggal yang seharusnya menjadi puncak kejayaannya, kini justru menjadi kutukan yang paling nyata keesokan harinya. Suasana di rumah mewah yang selama ini ditempati Jaya dan Maya terasa sangat mencekam. Maya tidak tidur sepanjang malam. Ia duduk di sofa ruang tamu, dengan riasan wajah yang masih berantakan. Ia menunggu Jaya pulang dengan sejuta rencana permohonan maaf di kepalanya. Ia sudah menyiapkan kata-kata manis, air mata buatan,
bahkan janji untuk menjadi istri paling penurut di dunia. Namun, yang datang bukanlah Jaya, melainkan seorang pria parubaya dengan tas kerja, kulit yang tampak sangat mahal. Pria itu memperkenalkan diri sebagai pengacara pribadi keluarga Wijaya. Tanpa banyak bicara, ia meletakkan sebuah map tebal di atas meja kopi di hadapan Maya. Di dalam map tersebut terdapat dokumen gugatan cerai dan surat pengosongan rumah. Maya terbelalak. Ia mencoba berteriak dan menolak dokumen itu, mengatakan bahwa ia adalah istri sah dan berhak atas setengah dari harta Jaya. Namun, sang pengacara hanya tersenyum tipis dan menyodorkan dokumen lain yang berisi perjanjian pranikah yang pernah Maya tanda tangani tanpa membaca detailnya. Beberapa tahun lalu, dalam perjanjian itu disebutkan bahwa jika terjadi perceraian karena pelanggaran moral atau ketidaksetiaan secara emosional di depan publik, maka pihak istri tidak berhak mendapatkan sepeser pun dari harta keluarga Wijaya. Maya merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia baru teringat betapa sombongnya ia dulu saat menandatangani dokumen itu, karena mengira Jaya tidak akan pernah punya harta apapun. Ia mulai menangis histeris, memohon agar dipertemukan dengan Jaya untuk terakhir kalinya. Namun sang pengacara mengatakan bahwa Jaya sudah tidak ingin melihat wajahnya lagi. Saat Maya masih dalam keadaan terpukul, beberapa orang petugas keamanan datang masuk ke dalam rumah. Mereka mulai mengemasi barang-barang milik Maya ke dalam koper-koper murah. Maya mencoba mempertahankan tas-tas bermereknya. Namun petugas itu dengan tegas mengatakan bahwa semua barang mewah tersebut dibeli dengan kartu kredit atas nama perusahaan. Dan sekarang semuanya telah diblokir serta disita sebagai aset perusahaan. Maya hanya diizinkan membawa pakaian yang ia miliki sebelum ia menikah dengan Jaya. Dengan penuh kehinaan, Maya diusir dari rumah itu. Ia berdiri di pinggir jalan dengan dua koper tua di sampingnya, menatap pagar rumah yang tertutup rapat. Ia mencoba menghubungi teman-temannya, para istri manajer yang kemarin sangat akrab dengannya. Namun, tak ada satupun yang mengangkat teleponnya. Beberapa bahkan memblokir nomornya seketika. Maya baru menyadari bahwa tanpa status sebagai istri Jaya, ia bukanlah siapa-siapa di mata orang-orang sosialita yang selama ini ia puja di Tempot Lane. Jaya sedang duduk di kantor barunya yang berada di lantai tertinggi gedung pusat. Ia menatap pemandangan kota melalui jendela kaca besar, merasa sebuah beban berat baru saja terangkat dari bahunya. Ia tidak merasa senang melihat kehancuran Maya, namun ia merasa lega karena keadilan telah ditegakkan. Ia memutus semua akses komunikasi dengan masa lalunya yang kelam. Baginya, Maya adalah pelajaran berharga bahwa cinta sejati tidak pernah memandang jabatan, dan siapapun yang mengabaikan ketulusan demi materi, pada akhirnya akan kehilangan keduanya. Maya berdiri di bawah guyuran hujan gerimis yang mulai membasahi aspal, menatap ponselnya dengan putus asa. Ia baru saja diusir dari lobi hotel tempat ia mencoba menyewa kamar, karena semua kartu kreditnya telah dinyatakan tidak valid. Nama besar Wijaya Banner telah memutus seluruh urat nadi kehidupannya dalam sekejap. Dengan sisa keberanian yang ada, ia mendatangi rumah Hendra, manajer yang dulu sering menggodanya dan selalu memuja kecantikannya di kantor. Ia berharap pria itu mau memberikan tumpangan sementara. Namun, saat pintu rumah mewah itu terbuka, bukan sambutan hangat yang ia terima. Hendra menatapnya dengan wajah penuh ketakutan, seolah melihat hantu yang bisa menghancurkan hidupnya. Hendra membentak Maya dan menyuruhnya pergi sejauh mungkin. Ia mengatakan bahwa gara-gara ulah Maya di pesta itu, posisinya di perusahaan sedang di ujung tanduk, dan ia tidak ingin menambah masalah dengan membantu wanita yang telah menghina bos besarnya. Pintu dibanting keras di depan wajah Maya, meninggalkan wanita itu dalam kehinaan yang semakin mendalam. Langkah kaki Maya yang lemas membawanya ke sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota, tempat tinggal kakaknya yang selama ini ia remehkan. Namun, kabar tentang perilaku buruknya di pesta kantor telah menyebar luas di media sosial melalui video pendek yang direkam oleh para tamu. Sang kakak, yang merasa malu dengan kelakuan adiknya yang sangat sombong dan tidak tahu diri, menolak untuk membukakan pintu. Maya kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa tempat untuk berteduh. Ia mencoba mencari pekerjaan di beberapa butik mewah yang dulu sering ia kunjungi sebagai pelanggan FIP. Namun, para pemilik butik itu justru menertawakannya. Mereka tidak lupa betapa kasarnya Maya saat menjadi pelanggan dulu, sering merendahkan para pelayan dan merasa dirinya adalah ratu. Sekarang, saat ia datang untuk memohon pekerjaan sebagai pelayan sekalipun, mereka membalas perbuatannya dengan pengusiran yang sangat kasar. Maya mulai menyadari bahwa setiap kesombongan yang ia tanam dulu kini berbuah menjadi kebencian yang ia tuai sendiri. Malam semakin larut dan Maya terpaksa tidur di ruang tunggu stasiun yang dingin. Ia memeluk tas tuanya
satu-satunya benda yang tersisa. Ia terus terbayang wajah Jaya yang tenang saat berada di atas balkon, menatapnya dengan rasa kasihan yang sangat menghina. Ia menyesal, namun penyesalannya bukan karena ia menyadari kesalahannya terhadap hati Jaya, melainkan karena ia menyesal telah kehilangan kemewahan yang seharusnya bisa ia nikmati selamanya. Sifat aslinya yang egois tetap tidak berubah. Bahkan di saat ia sudah jatuh ke titik terendah, 1 tahun telah berlalu, sejak malam pesta yang mengubah segalanya. Jaya kini telah bertransformasi menjadi pemimpin yang sangat disegani. Ia tidak hanya membawa grup Wijaya ke puncak kejayaan yang baru, tetapi juga dikenal sebagai filantropis yang sangat peduli pada kesejahteraan karyawan kecil. Di bawah kepemimpinannya, tidak ada lagi budaya saling merendahkan di kantor. Ia telah memecat semua manajer yang terbukti memiliki perangai buruk, termasuk Hendra yang kini bekerja sebagai kuli panggul di pasar induk untuk menyambung hidup. Jaya baru saja keluar dari mobil listrik mewahnya untuk menghadiri sebuah peresmian yayasan pendidikan. Saat ia berjalan melewati sebuah gang sempit di dekat lokasi acara, matanya menangkap sosok wanita yang sedang mengais sisa sayuran di bak sampah sebuah pasar tradisional. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh yang robek di beberapa bagian, rambutnya kusam dan berantakan. Itu adalah Maya. Wajah yang dulu selalu dipenuhi kosmetik mahal kini tampak sangat tua dan dipenuhi gurat penderitaan yang sangat dalam. Maya menyadari keberadaan mobil mewah yang berhenti tak jauh darinya. Ia mendongak dan matanya bertemu dengan mata Jaya. Untuk sejenak, waktu seolah berhenti. Maya ingin berlari mendekat, ingin berlutut dan memohon agar Jaya membawanya kembali, meski hanya sebagai pembantu di rumahnya. Namun, ia melihat betapa bersih dan bersinarnya Jaya sekarang. Sangat kontras dengan dirinya yang berbau sampah dan keringat. Lidahnya terasa keluh, rasa malu yang sangat hebat akhirnya mengubur semua niatnya untuk memohon. Jaya tidak mengatakan apapun. Ia tidak menunjukkan kebencian, juga tidak memberikan bantuan. Ia hanya menatap Maya dengan tatapan kosong, seolah wanita itu hanyalah bagian dari masa lalu yang sudah lama ia lupakan. Jaya kemudian masuk kembali ke dalam mobilnya dan memerintahkan sopirnya untuk berangkat. Baginya, pembalasan terbaik bukanlah dengan menyiksa secara fisik, melainkan dengan membiarkan orang yang berkhianat melihat kesuksesannya dari kejauhan, sementara mereka tetap terjebak dalam lubang yang mereka gali sendiri. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Maya yang jatuh terduduk di atas tanah yang kotor. Maya menangis tanpa suara, menyadari bahwa teriakan siapa yang mau tukar suami di malam itu adalah kalimat terakhir yang menghancurkan seluruh hidupnya. Ia kini menjalani sisa hidupnya dalam kemiskinan yang abadi, dihantui oleh beang-beang kejayaan yang pernah ia genggam, namun ia buang demi sebuah lelucon murahan. Ia harus menelan pahitnya kenyataan bahwa pria yang ia anggap sampah adalah satu-satunya berlian yang pernah ia miliki. Kini, setiap kali melihat papan iklan besar di tengah kota yang menampilkan wajah Jaya sebagai tokoh pengusaha sukses tahun ini, hati Maya akan terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Penderitaannya bukan hanya tentang perut yang lapar atau tubuh yang dingin, melainkan tentang penyesalan yang membakar jiwa setiap detik hingga akhir hayatnya. Jaya terus melangkah menuju masa depan yang gemilang, sementara Maya tetap tertinggal di masa lalu yang kelam. Menjadi sebuah peringatan bagi siapapun tentang arti sebuah ketulusan dan harga dari sebuah kesombongan.